Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wong Tegal. Tetap semangat, jangan kalah sama Mbah Bandar ya. Jangan sampai kalah dengan paus-paus. Ini rupanya BTC dikek lagi. BTC dibanting lagi. Permainan sekarang kejam. Betul-betul orang-orang yang tidak mampu holding jangka panjang sangat berbahaya dalam kripto. Betul-betul kantong diuji kesabaran. Ya, ini sudah mereka setel, mereka kontrol. Tahu-tahu akhir tahun harusnya pump tidak pump, tahu-tahu dijebak Januari Februari pump bisa jadi. Jadi kalian holding saja, nggak mungkin Cardano akan dibikin rupul. Nggak mungkin ETH akan dibikin scam, nggak mungkin BNB akan dibikin scam. Mereka konyol kalau begitu, nggak berkelanjutan cuannya. Ya, ini memang betul-betul game murni permainan sejak adanya ETF dan banyak orang-orang saham masuk kripto di belahan dunia. Sekarang main kuat-kuatan, ya, tahan-tahanan. Nah, kalau mereka dibanting, mau dibanting 5 bulan lagi, dia nggak mikirin kok. Semakin dibanting, semakin dia bisa serok murah. Semakin dibanting, semakin serok murah. Dia targetnya untuk ke depan, bukan untuk saat ini. Kalau kita kan, ya kalau trader, ya lepret itu kan pingin cepet, ya dimakan sama Mbah Katram. Ini infonya malah ngeri. Tadi 1 miliar lebih itu ETH diserok. Ada 5 entitas besar kawan. 5 entitas besar yang serok ETH sampai 1,3 miliar dolar kalau nggak salah. Pokoknya ETH lagi serang-serangan. Kalian kalau punya uang ya ambil ETH, ambil Solana yang bagus-bagus. Kalau yang kayak yang lain-lain tadi udah saya kasih video yang tadi kan sudah untuk kalian yang perlu diserok-serok dan teknik yang perlu kalian punya, naiknya itu bergantian. Kita harus seperti mereka ngikuti jejak Katram. Kutu loncat, bajing loncat. Yang sudah cuan di TP. Masuk lagi koin yang belum cuan. Masuk lagi koin yang belum terbang tinggi. Banyak dicari saja. Top CMC 1 sampai 100 kalian pilih. Ya, mana koin yang belum terbang tinggi, punya fundament bagus, punya real project yang jos, kalian ambil. Dan di situ karakternya bermacam-macam. Ada karakter real project koin baru yang untuk long invest untuk siklus depannya. Ada yang hanya untuk masa bull run tahun ini sampai akhir tahun ataupun kuartal 1 di tahun 2026, macam-macam. Jadi kalau lebih jeli, lebih jelas, bisa japri sama Mas Pil tiap menit ya masuk di grup. Kalau di sini kan waktunya terbatas, saya bikin video berkali-kali aja udah capek, belum tentu kebahas semua, ya kan? Jadi yang sudah cuan di TP, karena kripto itu kerjanya naik dan turun, masuk lagi koin yang belum di pump, yang real project yang bagus, nggak sembarangan juga ya. Ada Cardano lagi mencret, kalian ambil. Mencret, muncrat ya. Kemudian Polygon lagi dower, kalian ambil. Fan pun lagi nyungar ya, kalian ambil. Apalagi yang lagi hancur. Dan saya kasih teknik yang sangat mahal sebetulnya untuk kalian. Koin itu kalau mau dipump itu kelihatan, tanda-tandanya itu kelihatan. Ini koin mau dipump, udah terasa di getaran batin saya. Saya nggak nyombong. Kalian coba, kalian perhatikan. Ratusan koin mencari satu koin yang akan pump. Taruhan sama saya. Satu koin mencari dari ratusan koin yang akan pump, kalian pilih satu, bisa nggak? Nggak usah ngomong 100 koin. Roulette, tahu roulette? Dadu putar yang angka 1 sampai angka 12. Itu kan cuma 12 angka. Kalian milih satu aja, yang mana yang akan berhenti di angka berapa. Kalian tahu? Nggak tahu, pusing. Sekarang dibagi 4, 3 angka, 3 angka. 12 angka, suruh milih 3 angka. Belum tentu pas. Sekarang dibagi 2, 6 angka. Dari 12 angka dibikin separuhan 6 angka. Besar kecil aja belum tentu pas. Nah ini Mas Bro nggak nyombong. Ya gimana urusannya?
ya ICP yang di grup pada cuan luber, pada TP. Ntar Mas Bro tunggu naik dikit, jangan keburu mati lampu, keburu habis gas. ICP udah cuan tinggi 150% sikat. Katanya yang habis disikat itu gas dulu. Masuk apa lagi Mas Bro setelah koin ini? Nanti akan saya kasih. Kita ngikuti bajing loncat, kutu loncat. Yang di pump itu biasanya berganti-ganti, dan tekniknya kalau kita pasang beberapa koin yang sudah pump, kalian TP, jangan masuk lagi, cari koin yang belum pump, dan kemudian yang belum pump kalian sudah pasang, ya nanti nunggu di pump bergantian. Banyak yang salah, alamat yang salah dalam strategi tahun 2021 itu. Waktu itu ada teman saya juga menyaksikan, saya juga ikut kutu loncat tahun 2021 itu. Asem ini koin saya nggak naik ini, yang nggak naik ini contoh aja ya. Aduh ini Cardano nggak naik, asem nih, keduluan Polygon yang terbang dulu ya. Cardano kita sikat, pindah Polygon, habis Polygon sudah tinggi, Polygon dibanting, nggak taunya Cardano-nya ceng sampai hati. Itu kawan, hati-hati. Ada juga yang masuk Cardano sudah harga 40.000 di tahun 2021, ya dimakan katram. Wah, emang begitu bermain kripto ya. Di sini bebas-bebas saja bicara, yang ada aja menghujat, saya udah biasa. Kalau saya kan ngasih senyuman untuk kalian kan, tapi jangan senyum sendirian juga di pojokan. Stres namanya ya, di pojokan senyum-senyum. Nah, orang yang lain pada sedih kok gara-gara market ancur turun longsor, kok ada temen yang senyum-senyum. Itu artinya apa? Ini senyum kebablasan edan. Dior, ini saya sendiri ucapan Mas Bro, jangan kalian sikat mentah-mentah ya. Dalam dunia kripto adalah berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, doer dadakan, semua tanggung jawab masing-masing. Saya tidak tahu jawab atas kerugian kalian. Oke, harus banyak belajar. Sekarang kita juga melihat BTC dominannya ngacleng, dan ini ada info yang masuk bahwa BTCD hanya manipulasi saja dengan dominasi sebelum pompa, sebelum dipompa terakhir. Berikutnya segera pompa altcoin. Itu yang terjadi ya. Jadi BTCD hanya manipulasi dengan dominasi sebelum pompa terakhir, berikutnya segera pompa altcoin. Sabar, akan bergantian. Pokoknya bergantian. BTCD-nya aja masih menggila ya, 60,44 ya. Ini berita kelihatannya akan dibikin positif lagi sama Mbah si Katram ini. Masalah BTC, Presiden Donald Trump berambisi jadikan Amerika Serikat pusat kekuatan Bitcoin dan kripto global. Kalau market sudah mau dipump, ya sudah mulai. Amerika Serikat menargetkan diri untuk menjadi pemimpin global dalam bidang Bitcoin dan aset digital, seiring dengan pernyataan terbaru dari mantan Presiden Donald Trump. Mantan Presiden Donald Trump dan jadi presiden yang kembali menyuarakan visinya terkait kepemimpinan Amerika dalam sektor kripto dan teknologi. Waduh, ngaco liputan. Ini dia sempat ini loh mengkritik si pemerintah Biden. Sebelumnya tuh dikritik, dianggap terlalu agresif terhadap industri kripto. Mantan ketua SEC Gary Gensler dikenal luas karena pendekatannya yang ganas terhadap aset kripto, termasuk dengan gelombang tindakan hukum terhadap bursa besar seperti Coinbase dan Binance. Ini Gary Gensler itu mengundurkan diri pada 20 Januari dan posisinya kini digantikan oleh Paul Atkins ya, seorang tokoh pro kripto, ketua SEC yang baru. Jadi yang diuntungkan kripto oleh AS itu adalah kripto mengurangi tekanan terhadap dolar AS. Donald Trump menyatakan bahwa kripto membantu mengurangi tekanan terhadap dolar AS dan memberikan berbagai manfaat lainnya. Kripto mengurangi banyak tekanan pada dolar. Kripto membawa banyak hal positif dan kami mendukungnya. Biden sangat kejam terhadap kripto. Mereka memburu orang-orang kripto yang
sangat mengerikan, kata si Trump ya. Jadi Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat harus tampil sebagai pemimpin global dalam teknologi baru dengan mengatakan kami menjadikan Amerika Serikat sebagai superpower BTC, ibu kota kripto dunia, dan pemimpin tak terbantahkan dalam kecerdasan buatan ataupun AI. Wow, mantap kawan ya. Ini kalau sudah mau dipam beritanya positif nih Mbak Katram ini ya. Kita harus sabar, tetap menunggu, menanti. Banyak berita-berita yang positif. Ada WLD Coin AI ya, WLD Coin. Kemudian Chainlink. Ini berita-berita yang positif. Tapi kondisi lagi longsor semua. Betul-betul permainan sadis, ya. Saya bilang ICP harus di TP, sudah mulai melorot kendor. Ya, harus di TP, yang sudah cuan harus di TP. Ya, PP masih di 40 triliun. Polygon ini lagi dibantai lagi ya. Kita harus sabar. Pokoknya betul-betul orang-orang yang kuat ya. Das mulai dibanting. Mulai membanting kurang ajar benar ya dalam itu banting-bantingan. Tapi yang sudah dibanting dan turun dalam, jangan CL pindah-pindah koin presale, bahaya. Koin akan masuk jack itu harus ada kapitalisasi sekian, ada panduannya baru bisa masuk jack. Makanya kalau yang debt kere, yang ondal-ondel, project kentut, pasti cari-cari di Telegram, di Twitter, di WA, di mana-mana untuk mempromosikan koinnya supaya kapitalisasinya besar dan masuk ke DEX. Setelah nggak masuk ke DEX, bubar ya, rungkat scam. Itu hati-hati. Kemudian ditambah lagi untuk masuk CMC, lebih besar lagi CMC market cap-nya. Apalagi masuk Binance Coinbase, syaratnya lebih gila lagi. Nggak semudah itu langsung listing di sana. Nah, tapi kalau koin-koin yang sudah langsung listing di Binance, langsung listing di Robinhood, Coinbase seperti Aster, XPL, ya, kemudian itu proyek-proyek yang betul-betul real dan modal debt-nya, ya itu pun hancur dulu. Sabar, menunggu waktu, menunggu investor, menunggu holder, menunggu waktu. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan yang real project bener aja si Raca, duitnya nggak ada, hancur. Meta ya banyak ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap semangat ya, tetap yakin. Sekarang lagi dibanting. Mudah-mudahan kalian kuat ya, jangan pada gantung diri. Bersyukur masih hidup yang penting ya. Banyak teman-teman kita yang main judi lepret ya, banyakan sudah pada gantung diri ya, habis duitnya, benda dunia habis. Kalau kita kan hanya nominalnya turun ya, suatu saat masih akan terjadi pembalikan kembali. Oke, ini ada yang tanya meme core ya, meme core ini naik terus. Kalian hati-hati. Ini kalau mereka pausnya atau debtnya yang ngepam keluar, kalian sangkut seumur hidup. Karena kita harus tahu koin itu holdernya ada nggak, investor besarnya ada nggak. Ya ini holdernya nggak ada, cuma 5.000. Kalau PP itu udah 0,5 juta holder, artinya apa? Ya ini karbitan, ini ketahuan. Kalau holdernya sedikit, koinnya pump, market cap-nya gede, ya uangnya Katram. Kalian masuk, kalian sikat ya. Oke, itu aja. Tetap Dior, tetap semangat walaupun kondisi lagi rungkat ya. Apa mau dibilang apa, mau nangis di pojokan ya, mau ngapain lagi, mau jungkir balik, nyalakan sana nyalakan sini, fatput sana fatput sini. Mereka yang bikin uang namanya kripto, waktu turun udah biasa. Mobil satu buah biasa, Mas Bro juga pernah kok. Iya bener, dapat lagi di PP ya pernah. Itu memang begitu. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki nggak akan kemana. Ya, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan saya tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian dalam dunia kripto berisiko tinggi. Dior, riset sendiri. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.